saya Hanif Pramesti dan RPM 24001007. Di sini saya akan melakukan pembuatan video evidence yang dimana alat-alat bahannya itu ada stetoskop, kemudian ada sarung tangan, ada pulpen atau marker, sphygmomanometer, ada lancet, ada alcohol swab, ada stopwatch, ada kertas saring, dan ada objek les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, Pak, saya Dr. Dani yang sedang berjaga di klinik pada sore hari ini. Di sini saya akan memeriksa Bapak sesuai dengan keluhan yang Bapak rasakan, ya, Pak. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi Bapak terlebih dahulu, ya, Pak. Untuk saya izin sambil mencatat, ya, Pak. Untuk namanya, Pak. Tanggal lahirnya 28 Maret. Untuk alamatnya, Pak. Jalan Kenari. Baik, Pak, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan tes tourniquet yang tujuannya untuk menilai resistensi atau ketahanan kapiler terhadap tekanan. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Dok. Baik, Pak. Pak, jadi sebelum melakukan pemeriksaan, tangan Bapak harus berada dalam keadaan istirahat dan terbebas dari pakaian, ya, Pak. Nah, yang pertama itu kita akan menggambarkan lingkaran dengan diameter 5 cm pada permukaan pola lengan bawah sekitar 5 cm di bawah fossa kubiti. Selanjutnya kita akan pasang manset pada lengan atas pasien dan tentukan tekanan sistolik dan diastoliknya. Selanjutnya, naikkan tekanan sphygmomanometer hingga 100 mmHg dan diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, turunkan tekanan pada sphygmomanometer dan lepaskan manset dan tunggu 5 menit. Setelah 5 menit, perhatikan apakah ada peteki yang terbentuk dalam lingkaran dan hitung jumlahnya. Nah, jika jumlah peteki yang ditemukan normalnya itu yaitu kurang dari 10 dan abnormalnya itu yaitu lebih dari 10 peteki. Pada pasien ini adalah normal dengan jumlah peteki yang ditemukan kurang dari 10. Di mana alat-alat bahannya itu ada stetoskop, kemudian ada sarung tangan, ada pulpen atau marker, sphygmomanometer, ada lancet, ada alcohol swab, ada stopwatch, ada kertas saring, dan ada objek les. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, Pak, saya Dr. Dani yang sedang berjaga di klinik pada sore hari ini. Di sini saya akan memeriksa Bapak sesuai dengan keluhan yang Bapak rasakan, ya, Pak. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi Bapak terlebih dahulu, ya, Pak. Untuk saya izin sambil mencatat, ya, Pak. Untuk namanya, Pak. Tanggal lahirnya 28 Maret. Untuk alamatnya, Pak. Jalan Kenari. Baik, Pak, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan breathing time dengan metode DUK. Tujuannya untuk menilai kemampuan vaskular dan fungsi trombosit dalam membentuk sumbatan trombosit. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Dok. Baik, jadi sebelum melakukan pemeriksaan kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sebelum melakukan tindakan kita akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Bersihkan area pemeriksaan dengan kapas alkohol swab dan tunggu hingga alkohol swab kering. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Ibu Dea. Ibu tanggal lahirnya berapa, Bu? Buat tusukan dengan lancet steril, kedalamannya sekitar 3-4 mm. Kemudian, waktu dihitung saat tetesan darah pertama muncul menggunakan stopwatch. Selanjutnya, hentikan stopwatch ketika perdarahan berhenti. Waktu yang tercantum dilakukan sebagai waktu perdarahan atau jumlah bercak pada kertas saring dan dikalikan dengan 30 detik. Nah, pada pasien ini didapatkan 6 bercak, maka dikalikan 30 detik yaitu 3 menit. Normalnya itu yaitu 1-3 menit, sehingga
Pada pasien ini hasilnya 3 menit yaitu normal. Setelah selesai, kita buang kertas saring ke dalam wadah biohans dan lepaskan sarung tangan, kemudian cuci tangan. Alat-alat bahannya itu ada stetoskop, kemudian ada sarung tangan, ada pulpen atau marker, sphygmomanometer, ada lancet, ada alcohol swab, ada stopwatch, ada kertas saring, dan ada objek kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat sore. Perkenalkan Pak, saya Dr. Dani yang sedang berjaga di klinik pada sore hari ini. Di sini saya akan memeriksa Bapak sesuai dengan keluhan yang Bapak rasakan ya Pak. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi Bapak terlebih dahulu ya Pak. Untuk saya izin sambil mencatat ya Pak. Untuk namanya Pak, Nah, Sandy, tanggal lahirnya, 28 Maret, untuk alamatnya Pak. Jalan Kenari. Baik Pak, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan clotting time. Nah, dengan metode slide dan DNOID dengan tujuan untuk menilai koagulasi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak. Baik, jadi sebelum melakukan pemeriksaan kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sebelum melakukan tindakan kita akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan bersihkan jari pasien dengan menggunakan alcohol swab dan tunggu hingga kering. Selanjutnya, buat tusukan dengan lancet steril. Waktu dihitung saat tetesan darah pertama kali muncul menggunakan stopwatch. Teteskan 3 tetes darah secara terpisah pada objek kelas. Kemudian tarik tetesan darah ke arah atas dengan menggunakan lancet setiap 30 detik untuk melihat apakah sudah terlihat benang fibrin yang terbentuk pada tetesan darah tersebut. Setelah benang seperti fibrin terlihat, lanjutkan pada tetesan darah kedua dan ketiga. Selanjutnya, stopwatch dihentikan ketika benang seperti fibrin terlihat pada semua tetes darah. Dan catat waktu dari tetesan darah pertama keluar hingga terbentuknya benang fibrin pada tetesan darah ketiga. Nilai normalnya yaitu 2-6 menit. Nah, pada pasien ini hasil yang didapatkan adalah 4 menit. Selanjutnya, setelah selesai kita akan buang kaca objek kelas ke tempat sampah medis dan lepaskan sarung tangan lalu mencuci tangan. Alhamdulillah, pemeriksaan turniket BT CT telah selesai. Terima kasih.